lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya berada di perkebunan, yaitu perkebunan yang biasa dikelola oleh Bapak Rusli, salah satu anggota DPRD Kota Bontang. Dan saat ini saya sudah bersama beliau untuk sharing, ngobrol bareng dan juga menceritakan bagaimana suasana di perkebunan karena sudah 3 tahun terakhir sepertinya Pak Rusli ini tinggal di kebun. Oke, kita sapa dulu beliau. Apa kabar Pak Rusli? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Kabar baik, Pak ya. Oke, saya ingin langsung saja karena pada program kita kali ini adalah Dewan Menyapa, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol dan biar masyarakat dan pemirsa juga tahu bahwa seorang anggota Dewan ini apa aja sih pekerjaannya dan apa aja di luar dari kantor itu apa saja yang dilakukan. Nah, seperti saat ini ternyata ada kerjaan sampingan oleh Pak Rusli yaitu berkebun ya, seperti yang sudah kita lihat ini sangat luas sekali perkebunan milik Pak Rusli ini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak, latar belakang seorang Pak Rusli ini sebenarnya siapa sih? Gitu. Jadi gini, latar belakang saya memang wira swasta sebelum menjadi anggota DPRD dan bahkan juga pernah menjadi karyawan salah satu joint venture di wilayah PKT saat itu. Namun saya resign dan mencoba keberuntungan di usaha di luar, di perkotaan. Iya. Seperti itu. Kalau dari asalnya Pak, Bapak memang asli Bontang atau pendatang? Saya hitungannya asli Bontang karena saya lahir di Bontang. Oh, lahir di Bontang ya. Orang tua memang asli dari Sulawesi, tapi kami 9 bersaudara semua lahir di Kota Bontang ini. Jadi bolehlah dikatakan kami mungkin masuk kategori putra daerah. Putra daerah ya. Oke. Seperti yang kita lihat Pak, kita kan sekarang lagi di perkebunan. Apakah memang ini juga membibit dari orang tua yang suka berkebun jadi nurun ke Pak Rusli? Gimana? Ya, kalau orang tua saya sendiri tidak pernah berkebun karena sejak tahun 78 yang setahu saya beliau adalah karyawan di perusahaan di PT Badak sampai pensiun dan keturunan petani itu kami tidak miliki. Tapi di 3 tahun terakhir ini dan baru kali ini saya menggeluti dunia pertanian selama 3 tahun dan sekaligus juga menjabat di DPRD Kota Bontang. Ya alhamdulillah saya betah dan bertahan tinggal bahkan di kebun ini. Ya. Saya tidak main-main, bukan saya tinggal di kota, saya bolak-balik, tapi memang saya tinggal di kebun selama 3 tahun ini. Ya. Bolak-baliknya ke kebun Pak ya? Iya, bolak-baliknya ke kebun gitu ya. Baik. Kemudian Pak, kalau ada keinginan kok jadi petani gitu di kebun Pak, apakah memang ada punya cita-cita memang nanti jadi petani yang sukses gitu Pak? Sebenarnya tidak ada. Jadi begini, ini mungkin mengalir saja karena saya di periode pertama saya ada di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur, tapi di periode kedua ini saya di Komisi 1 banyak bertemu dengan para petani di Komisi 3 saat itu, sehingga banyak curhatan-curhatan petani, sehingga saya diwajibkan untuk turun ke lapangan sebenarnya. Nah disitulah saya
berkesimpulan ternyata kalau pertanian betul-betul kita geluti bisa mensejahterakan masyarakat seperti itu. Nah, jadi tidak ada kata istilah petani terbelakang, sebenarnya tidak. Selama kita kelola dengan baik, bahkan ya terus terang saja mungkin lebih bagus hasilnya daripada menjadi anggota DPRD. Seperti itu. Baik, selama 3 tahun jadi petani Pak, berkebun ini Pak, apa yang sudah dihasilkan dan mengapa ini pengen digeluti selanjutnya gitu Pak? Iya, artinya begini, saya melihat hasilnya, ini saya kasih ilustrasi saja. Banyak petani mengatakan susah untuk bertani, pupuk mungkin mahal dan macam-macam. Saya kasih contoh dan ini sudah beberapa yang saya support berhasil. Contoh simple saja, kalau kita misalnya alasan kita bertani susah berhasil karena pupuk mahal, saya kasih gambaran nanam empon-empon, kalau empon bahasa Jawa ya, apa sih namanya jamu-jamu ya gitu jamu-jamuan kayak kencur, apa namanya Lengkuas, jahe, gitu-gitu lengkuas, lengkuas salah satunya. Ibarat kata lengkuas itu dipotong, dilempar saja tumbuh. Betul. Dan ini saya sudah bisa membuktikan ada salah satu binaan kami awalnya selalu mengeluh, saya kasih motivasi menanam lengkuas seluas 1 hektar. Itu sudah mampu per 2 hari menghasilkan 1 juta. Itu kenyataan. Artinya apa? Kita gak ambil yang terendah dulu. Ternyata bertani ketika digeluti, kita pilih apa yang kita mau tanam dan kita pelihara dengan baik, ternyata mampu menghasilkan uang. Seperti itu. Sehingga timbul keinginan saya untuk mencoba bertani semangka dan melon. Alhamdulillah sudah setahun lebih, hampir 2 tahun kami geluti. Ya, kami sudah merasa enjoy di situ. Ya. Oke. Kemudian kalau memutuskan untuk juga tinggal di kebun, Pak, apakah memang biar dekat sekalian untuk saat di kebun atau memang ya ingin memasyarakat dengan masyarakat yang ada di kebun-kebun gitu, Pak? Kalau secara teori itu apapun yang dikerjakan ketika separuh hati, maka hasilnya juga separuh. Maka dari itu, kalau memang mau berkebun, harus tinggal di kebun supaya bisa menghasilkan maksimal. Tapi yang diketahui masyarakat, Pak Rusli ini seorang anggota dewan loh, kok tinggalnya di kebun sih gitu, Pak? Kira-kira ada yang salah enggak? Tidak ada yang salah, cuman persepsi orang pasti ya namanya anggota dewan gitu kan ya. Ya, mungkin di luar sana, Ya, mungkin di luar sana. Betul. Selama saya mampu menjalankan tugas saya dengan baik, tidak ada yang salah menurut saya. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Selama akhirnya menggeluti perkebunan, Pak, apakah duduk di kursi dewan ini akan bisa balance gitu Pak, bisa seimbang? Sangat bisa dan sangat membantu. Justru saya dengan berkebunnya, saya tinggal di kebun, justru di sini menjadi tempat curhatan para petani. Belum tentu teman-teman yang tinggal di perkotaan yang tidak menyapa misalnya seorang petani, belum tentu tahu apa keluh kesah petani. Dengan saya tinggalnya bersama mereka para petani, hampir tiap malam dijadikan tempat curhatan dan saya menyambut gembira dan saya bisa aspirasikan, artinya membawa, menyuarakan ke kursi legislasi bahwa ini loh keinginan seorang petani. Kalau mau petani kita sukses seperti ini, kan seperti itu. Nah sekarang pemerintah punya program swasembada pangan. Saya pernah katakan kalau hanya teori tidak akan berhasil gitu loh. Turun langsung melihat apa keinginan petani, habis itu kerjakan, kan seperti itu. Oke, baik, kalau melihat Pak Rusli tadi bilang kan keluhan-keluhan dari para petani ditampung dan akhirnya bisa menjadi bisa memberikan aspirasi ke situ gitu ya Pak. Kemudian apa sih sebenarnya yang petani-petani selama ini di Bontang ini Pak, yang mereka keluhkan? Jadi begini, saya dapatkan poin seperti ini. Selama ini pemerintah mengupayakan memberikan bantuan, stop hanya sampai situ, hanya memberikan bantuan, kurang melakukan bimbingan. Kalau menurut saya tidak sampai di situ saja. Kalau memang pemerintah mau serius lakukan
peningkatan SDM, bimbingan kepada petani. Kalau perlu bantu hanya sekali, tapi betul-betul digiring, dipantau sampai tingkat pemasaran. Itu kendalanya. Kendala kedua memang masalah lokasi. Bontang ini sempit, wilayah pertaniannya hampir dikatakan tidak ada. Karena petani-petani di Bontang mayoritas menggarap lahan tidur yang ada di lokasi hutan lindung. Ini menjadi masalah sebenarnya. Tapi sejauh ini Pak, bagaimana upaya Pak Rusli nih dengan mendengar para petani curhat ke Pak Rusli dan upaya Pak Rusli kepada OPD terkait seperti apa? Saya berusaha memfasilitasi. Salah satunya saya menyampaikan, menyuarakan khususnya yang ada para petani, sahabat-sahabat saya petani yang ada di wilayah hutan lindung. Saya komunikasikan dengan Kehutanan Provinsi agar bisa diskusi kepada pemerintah daerah. Salah satunya menerapkan Permen LHK nomor 9 tahun 2001 tentang perhutanan sosial. Kan seperti itu. Artinya layak dan bisa dibantu lewat aspirasi, lewat anggaran daerah untuk melakukan pembinaan terhadap petani gitu loh. Ini yang belum diterapkan oleh pemerintah Kota Bontang sebenarnya. Kan seperti itu. Nah, di sini ada miskomunikasi. Di kalangan pemerintahan merasa takut untuk melaksanakan itu, sementara ada undang-undang yang mengatur, ada permen yang mengatur, yang dikuatkan oleh kehutanan sendiri lewat hutan sosialnya, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Ini PR buat pemerintah sebenarnya, termasuk saya selaku wakil rakyat. Kan seperti itu. Bagaimana Bapak mengawalnya Pak sampai saat ini, karena memang belum ada ya? Itu. Ada. Oh sudah. Permen LHK nomor 9 tahun 2001 jelas di situ. Bahwa bisa dilakukan pembinaan dan memakai APBD. Kan seperti itu. Iya. Kemudian kalau pemerintah sendiri kalau alasannya sudah ada, bahkan Pak Wali sendiri mengatakan, dan bagian hukum pernah saya undang kemari, mengatakan memang ada, tapi sampai sekarang penerapannya belum ada. Artinya sosialisasi undang-undang itu belum sampai ke tingkat bawah. Kan seperti ini. Sebenarnya ada gitu ya, ada, cuman memang ada, belum turun sampai ke bawah gitu ya. Saya terus terang, bukan saya mengkritisi pemerintah, tapi paling tidak memberi ide. Contoh saja, saya pernah melihat di situ ada di Nyerakat Kiri lumbung ketahanan pangan. Kalau saya itu kan hanya formalitas saja. Kenyataannya kan hasilnya mana? Saya pengen lihat. Kan seperti itu. Kita berbicara hasil saja. Kan seperti itu. Tidak ada sama sekali ya Pak ya? Kalau menurut saya bukan tidak ada, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Oke, baik. Sekarang yang jadi pertanyaan Pak, dengan perkebunan seluas ini Pak ya, dan digarap Bapak dengan kelompok tani yang ada di sini, pasti masyarakat pada bertanya dong, itu lahan perkebunan apakah memang sudah dapat izin untuk digarap? Iya, saya paham aturan dan saya juga melakukan komunikasi dengan Kehutanan Provinsi, karena daerah sini masuk kategori hutan lindung, ada namanya hutan sosial dan wajib membuat KTH, kelompok tani hutan. Dan ini tidak main-main, KTH itu ketika memang resmi itu ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan. Itu ada kontrak kerja selama 35 tahun. Jadi bukan hak milik. Bukan hak milik. Pinjam pakai selama 35 tahun kontrak kerja. Boleh setelah itu disambung kembali gitu loh. Kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa kehutanan itu bukan musuh petani. Kehutanan itu adalah mitra petani sebenarnya. Kan seperti itu. Baik. Kemudian Pak, kalau kita ada banyak melihat beberapa kejadian ya Pak, orang membuka hutan dengan cara dibakar. Ya, tidak boleh. Itu. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Iya. Hutan tidak boleh dibakar, dan ada aturan yang sangat tegas di situ bahwa KTH itu tidak boleh menanam sawit. Tidak boleh. Kalau hortikultura, kebutuhan sayur-sayuran, silakan, tidak masalah. Lahan-lahan tidur silakan digarap. Selama tidak menjadi sengketa, kan seperti itu. Sejauh ini memang kalau yang digarap Pak Rusli dengan kelompok ini aman ya? Ya, karena kami
tentunya juga tidak berani kalau tidak punya izin. Akhirnya kami juga selalu koordinasi dengan Kehutanan Provinsi. Kami disarankan untuk membuat KTH. Setelah itu kami harus daftarkan ke kementerian. Oke. Seperti itu. Baik. Kalau Pak Rusli tadi bilang tinggal sudah di kebun sini juga, Ya, Pak. ya. Kemudian bagaimana seorang anggota dewan mensosialisasikan kepada masyarakat warga yang ada di kebun sini, Pak? Aspirasi-aspirasinya apa saja yang diberikan, Pak? Ya, jadi selama kami di sini banyak keluh kesah petani yang tentunya kami harus memperjuangkan aspirasi itu. Ada kebutuhan-kebutuhan sebenarnya alat-alat pertanian, terus pembinaan peningkatan SDM kami lakukan, tapi juga kami tidak mau sembarangan, artinya tidak terus-menerus meminta bantuan. Artinya kalau saya punya keinginan, kami punya keinginan, mestinya kalau kalian dibantu satu, di lain kali harus mampu menghasilkan hasil bantuan itu. Kan seperti itu. Artinya ada pengembangan. Nah, disinilah tugasnya penyuluh sebenarnya. Saya mengharap sekali supaya penyuluh. Siapa yang dimaksud, Pak? Penyuluh di sini dari pertanian. Nah, cuma memang ada kendalanya. Karena ini masuk wilayah kehutanan, sehingga saling melempar bola. Ini menjadi PR juga sebenarnya. Nah, mestinya penyuluh itu tidak boleh, karena ini masih wilayah Kota Bontang dan masuk kategori hutan sosial, mereka wajib untuk melakukan penyuluhan. Lempar bolanya, apakah itu bukan tanggung jawab kami seperti itu atau? Iya, salah satunya seperti itu. Nah, banyak kejadian-kejadian ada yang mempunyai kelompok tani tapi izinnya di luar, tapi wilayah kerjanya di kehutanan. Itu dapat izin. Ada juga yang tidak mendapatkan izin, akhirnya ada kecemburuan sosial, kan seperti itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, ini saya selalu meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana sih tugas Pak Rusli di kursi Komisi 1, Pak, ya, tentunya ya. Baik, tapi sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rusli, tetapi kita akan jeda sejenak, tetap di Dewan Menyapa. Kembali lagi bersama saya Rahmat Talita di program Dewan Menyapa, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Rusli. Tadi kita sudah membahas panjang lebar terkait pertanian, Pak, ya, dan sekarang saya ingin lebih fokus di tugas Pak Rusli di kursi Dewan, terutama di Komisi 1, Pak, ya. Sejauh ini bagaimana peran dari Pak Rusli di Komisi 1 dalam menyelesaikan masalah-masalah ya, kursi Dewan, Pak? Jadi gini, Komisi 1 itu ada istilah. Komisi 1 adalah komisi air mata. Komisi 3 itu komisi mata air, dibalik. Kenapa? Komisi 3 membahas masalah pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Komisi 1 membahas apa? Urusan sosial. Yang susah-susah. Anaknya mau sekolah, urusan pendidikan, tidak mampu, fakir miskin, dan lain-lain. Jadi ada istilah Komisi 1 adalah komisi air mata. Jadi kalau memang mau mengabdi, sebenarnya ya secara sosial tempatnya ada di Komisi 1, seperti itu. Nah, ada suka dukanya tentunya. Kami juga tinggal di kebun, dan kalau menurut saya ini sangat terkait dengan tupoksi saya di Komisi 1, karena saya ada di tengah-tengah masyarakat yang notabene menengah ke bawah, dunia pertanian, bersama dengan teman-teman petani. Tentu di sini ada curhatan-curhatan dari kalangan menengah ke bawah. Kami mendengarkan, menyimak, dan ujung-ujungnya kami menyimpulkan. Kami bawa aspirasinya, itu salah satu contoh. Dan memang di Komisi 1 itu yaitu tempat curhat, termasuk ya kami, mitra kami, pendidikan, sosial, hukum, Kesbangpol, dan lain-lain. Jadi memang berkaitan dengan hubungan langsung oleh masyarakat. Insya Allah
sangat mudah menurut saya karena kami juga hidup di tengah-tengah masyarakat kalangan bawah. Kalau dari Komisi 1 sendiri Pak, apa yang masih menjadi PR ataupun yang menjadi masalah masyarakat yang ditampung oleh Komisi 1 yang akhirnya sampai saat ini belum terpecahkan gitu Pak? Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dari berbagai Kalau segi. kita berbicara masalah tenaga kerja di sini di Bontang luar biasa. Permasalahan mungkin investor yang memang kita harus memberi kelonggaran, kemudahan, tapi kadang-kadang melanggar aturan. Kadang Perizinannya ya, Pak? perizinan, di samping perizinan, aturan-aturan yang harus diterapkan. Kita punya perwali masalah ketenagakerjaan, wajib berapa persen untuk penduduk putra daerah. Ya. Itu kadang-kadang juga diindahkan oleh investor. Nah, artinya begini, kita di sini bukan pengambil keputusan, kita hanya menjembatani, memfasilitasi terhadap yang bermasalah. Nah, saya katakan tidak ada habisnya. Kenapa? Kita awasi saja, banyak yang nakal, apalagi tidak diawasi, kan seperti itu. Nah, tapi memang kita juga tidak boleh jerak, karena memang itu tugas kami. Ya silahkan saja ketika aduan, adukan saja, sampaikan aja ke kami, insyaallah kami akan tanggapi dengan positif. Tapi kan dari masyarakat sendiri, dari pengadu sendiri Pak, meskipun sudah dilakukan RDP gitu ya, namun mereka banyak yang kita temui pulang-pulang tidak puas gitu Pak. Seperti karena apa? bukan kami yang memutuskan, kami hanya memfasilitasi. Ujung-ujungnya juga kita mencari solusi musyawarah mufakat. Kan seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ya kalau kita berbicara masalah tenaga kerja, ya memang ada sedikit rada-rada nakal. Contoh, tadi pagi kami rapat dengan perusahaan, salah satu perusahaan kami undang, sudah 2 kali kami surati tidak pernah hadir, kan seperti itu. Nah, sementara ada yang belum bayar selesai masa kerja tapi tidak dibayar, banyak sekali permasalahan. Dan itu sudah sejak dari dulu selalu ada seperti itu. Jadi ya kalau saya garis bawahi, itu tugas kami tidak boleh bosan dan kami harus tidak boleh menyerah. Seperti itu. Selama ada aduan kita tanggapi positif, kita perjuangkan, kita fasilitasi. Tapi memang bukan kami pengambil keputusan. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa kami bekerja sesuai tupoksi kami dan ada rambu-rambu undang-undang yang mengatur. Kan seperti itu. Kita tidak boleh juga gegabah dengan semangat yang tinggi, akhirnya aturan kami abaikan. Tidak mau juga kami, kan seperti itu. Salah mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan juga kami kan tidak mau. Oke, itu dari segi ketenagakerjaan. Iya. Kalau pendidikan juga sosial. seperti itu. Pendidikan tentunya begini, masih banyak tugas-tugas kami, terutama dunia pendidikan. Kalau ingin mencari mutu, minimal infrastruktur harus diperbaiki. Betul. Kalau kita ingin mencari mutu, minimal SDM tenaga pengajar harus kita tingkatkan. Kalau kita mau cari mutu, minimal semua fasilitas yang ada di sekolah-sekolah itu harus kami tingkatkan. Nah, terkadang kami ribut soal anggaran. Sudah dianggarkan, mungkin masih dibintangi. Ya mungkin karena faktor ada kebutuhan lain, kan seperti itu. Nah, disitulah tugas kami untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan mitra kami. Karena kami paham, kami selalu koordinasi apa kebutuhan kalian seperti apa dan lain sebagainya gitu. Koordinasinya seperti apa Pak? Seperti mungkin kayak sarana prasarana yang sudah diajukan cuman sampai sekarang tidak ada terrealisasi. Iya. Itu bagaimana bentuk koordinasi akhirnya Pak? Ya sebenarnya kalau kita mengatakan tidak ada, tidak juga. Tapi terkadang ya biasa di pemerintahan itu kan cara kerjanya ibarat melempar 10 ya bisa kena 5, kan seperti itu. Artinya ya silahkan ajukan aja program-program, nanti akan diseleksi oleh tim banggar dari pemerintah dan DPRD. Di situ ini layak diberi atau tidak, kan seperti itu. Oke, itu dari sisi pendidikan Pak. Iya. Kalau sosial sampai saat ini apa yang diperjuangkan? Sosial itu sekarang begini, agak susah memberi
apa namanya, aturan yang namanya kategori keluarga miskin. Ya maaf aja, kalau di daerah lain mungkin saya tidak paham, tapi kadang-kadang masuk kategori miskin, tapi ketika mendapatkan BLT mungkin emasnya segini, kan seperti itu. Ya. Motornya kalau kita lihat di survei di rumahnya ada sampai 3-4 seperti itu. Nah, di Bontang menurut saya hampir setiap rumah punya kendaraan, kan seperti itu. Tapi memang beda kategori keluarga miskin di daerah lain dan Kota Bontang. Pasti kita harus bedakan karena kondisi kita di Kota Bontang seperti itu. Seperti itu. Nah, ada kendala baru. Kami juga tadi membahas perda tentang apa namanya, keluarga miskin. Ya. Banyak yang sudah masuk survei, masuk kategori keluarga miskin. Pemerintah siap memberikan bantuan BLT, tapi tidak mau dikasih label rumah keluarga miskin, kan iya. seperti itu. Artinya begini, ada juga sebagian masyarakat mau menerima bantuannya tapi tidak mau diberi label keluarga miskin. Betul. Nah, kami tadi sudah putuskan, ini belum final, kami membuat perda bahwa label itu wajib apa namanya, wajib dipasang. Ketika ada yang mencabut, maka akan dikenakan sanksi. Itu kalau tidak salah pasal 9 itu kami buat itu pasalnya. Itu sudah berjalan ya Pak sampai saat Sudah ini? berjalan tapi belum selesai. Belum selesai dan karena ada kendala itu tadi, ada yang mau dipasang, ada yang enggak gitu. Bukan, justru itu kita memagari supaya mempermudah kerja teman-teman di OPD Sebelum tersebut. terjadi gitu ya, ya, Pak? sebelum terjadi akhirnya kita memberi payung hukum. Karena selama ini tidak ada payung hukumnya, kita akan mencoba membuatkan payung hukum. Oke. Seperti itu. Baik, dengan berbagai masalah Pak yang sudah dihadapi pemerintah Kota Bontang dan difasilitasi oleh anggota dewan untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Ya. Sebenarnya bagaimana kacamata dari anggota dewan, terutama Pak Rusli nih, dari pemerintah Kota Bontang ini seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya bagus saja, artinya ya memang tugas pemerintah adalah melakukan apa namanya, pembangunan, dia membelanjakan anggaran-anggaran, sementara kami melakukan pengawasan dan harus berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, ya kalau kita dengar ya Bontang banyak mendapatkan penghargaan, terus artinya ya ada beberapa, ya itu kan memang tugas pemerintah. Ya masyarakat juga bisa menilai, kan seperti itu. Masyarakat bisa menilai. Oke, baik. Kemudian kalau untuk harapannya untuk pemerintah Kota Bontang ke depan Pak, seperti apa untuk masyarakatnya mungkin, atau dalam dalam pemerintahannya di Bontang mungkin? Kalau pesan-pesan saya, pemerintah itu tidak usah terlalu banyak membuat infrastruktur. Kenapa? Yang ada saja banyak yang tidak mampu dirawat. Terbengkalai ya Pak? Mendingan kita fokus menyelesaikan permasalahan yang sangat urgen di Kota Bontang, yaitu permasalahan banjir, permasalahan tenaga kerja. Ramu baik-baik, bikin aturan baik-baik tentang tenaga kerja. Semua investor sebelum masuk Kota Bontang bikin MOU, saya rasa tidak salah. Bisa masuk Kota Bontang tapi dengan catatan ini bla 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 bla. Apa yang dibutuhkan, tenaga apa, skill apa, pemerintah siapkan. Saya rasa akan jalan itu. Jangan menyerah sebelum mencoba. Kalau menurut saya, silakan pemerintah coba seperti itu. Semua investor akan masuk, panggil, ajak diskusi, apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan, pemerintah wajib menyiapkan itu. Lakukan pelatihan dengan catatan, jangan hanya mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa bekerja. Perusahaan tidak mau, yang namanya perusahaan itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Betul. Ya kan? Hukum ekonomi. Bagaimana caranya menghemat, mengurangi pengeluaran dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu tidak mau memakai tenaga kerja yang tidak siap pakai. Nah, kan seperti itu. Makanya saya katakan jangan sampai pemerintah membuat suatu program pelatihan-pelatihan, setelah itu selesai mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa bekerja.
kan seperti itu. Mestinya pemerintah kalau mau silahkan lakukan pelatihan tenaga kerja sesuai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan catatan siap bekerja setelah itu. Tidak perlu sertifikat, tidak perlu. Yang dibutuhkan ini seperti apa, Pak? Ya sejauh ini kalau saya melihat itu pelatihan mungkin berapa bulan setelah tamat selesai dapat sertifikat, begitu dites di perusahaan tidak lolos. Kan seperti itu. Artinya belum siap, baru ilmu dasar gitu. Kan seperti itu. Tidak akan selesai permasalahan kalau hanya seperti itu yang dilakukan. Bikin dong terobosan baru. Kan seperti itu. Terobosan baru seperti apa ya? Seperti saya katakan, lakukan pelatihan, panggil semua investor. Yuk, kebutuhannya apa? Misalnya welder. Bagaimana welder kalau saya latih? Mau umur berapa? Kan seperti itu. Setelah itu lakukan tes. Yang lolos silahkan pakai. Kan seperti Berarti itu. kalau dengan ide yang dimaksud Pak Rusli harus jauh-jauh hari dalam mencari tenaga Mestinya. kerja, Pak? Minimal sedia payung sebelum hujan, kan seperti itu. Harus siap dong jauh-jauh hari. Seperti itu. Tidak akan selesai masalah ketika tidak lakukan itu. Harus mampu membuat terobosan. Itu masalah tenaga kerja. Seperti itu. Oke, siap. Baik, kalau saya bertanya Pak, sejauh ini Pak Rusli kan sudah 2 periode ini duduk di kursi DPRD Pak. Pastinya ya ada masyarakat yang masih mempertanyakan sebenarnya apa sih yang sudah dijanjikan dulu Pak Rusli sampai saat ini belum terrealisasi kok, belum ada yang terlihat kok, seperti itu Pak. Dan ada gunjingan-gunjingan yang masih miring terhadap Pak Rusli. Kuncinya begini, menjadi anggota legislatif jangan terlalu banyak berjanji. Itu kan? Mendingan lakukan pekerjaan, lakukan buktikan di lapangan, tapi kurangi berjanji. Kenapa? Jangan sampai menjadi kebohongan. Bagaimana saat kampanye? Giring, sosialisasi. Suara. Silahkan, artinya dengan cara masing-masing jual program seperti apa, keinginan seperti apa. Jadi begini, ya saya tidak mau mungkin terlalu banyak membahas masalah ini. Kenapa? Masing-masing strategi orang. Ya. Kalau saya hanya ingin berbicara diri saya. Ya. Saya sosialisasi tidak pernah berjanji nanti kalau saya duduk akan kuginikan kalian, nanti kalau saya duduk akan kuberikan. Saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah paham, tidak mungkin. Jangan sampai artinya berjanji tapi tidak mampu saya aplikasikan. Kan seperti itu. Tapi akhirnya bisa duduk ke 2 periode ini kan otomatis Bapak harus memberikan keyakinan ya untuk para masyarakat untuk bisa memilih. Minimal begini. Paling tidak legislatif dengan pilkada itu berbeda. Ya. Kan seperti itu. Legislatif itu lebih banyak hubungan emosional ketimbang pilkada. Kalau pilkada memang harus menjual program, harus, itu wajib itu. Tapi kalau legislatif belum tentu masyarakat percaya. Kenapa? Sudah banyak kebohongan-kebohongan yang tidak terrealisasi. Kan seperti itu. Nah, kalau saya melihat legislatif itu harus lebih banyak hubungan emosional. Oke. Bagaimana Pak Rusli sendiri menanggapi kata-kata miring dari masyarakat tentang Pak Rusli yang memang mungkin dulu pernah ada didengar apa dan akhirnya masyarakat tidak merasakannya gitu? Secara pribadi belum pernah saya dengar. Belum pernah ya? Untuk diri saya. Ya, betul. Secara pribadi belum pernah dengar untuk diri saya. Tapi kalau yang namanya pro kontra terhadap ini lembaga, kita berbicara lembaga DPR, banyak penggiat-penggiat, pemerhati-pemerhati sosial, banyak pemerhati-pemerhati pendidikan dan lain segala macam, pemerhati tenaga kerja, dan itu sah-sah saja. Justru itu menjadi peringatan buat kami dan pemerintah supaya bisa bekerja maksimal lagi, kan seperti itu. Jangan alergi untuk diprotes, kan seperti itu. Tapi kan kalau jangan alergi diprotes berarti ada kinerja dari seorang anggota dewan ini, terutama saya kan lagi ngobrol sama Rusli, yang belum sesuai nih menurut mereka. Gitu. Menurut mereka, artinya terkadang orang protes terlalu laju yang tidak paham, kan seperti itu. Sah-sah saja, tidak masalah. Yang selama ini Pak Rusli alami seperti itu ya? Iya. Contoh saja, ini contoh kecil. Mahasiswa misalnya,
melakukan demo sampai anarkis misalnya, ini misalnya. Nah, tapi kalau di Bautang tidak ada, semua bagus lah. Iya. Mini misalnya. Adik-adik kita itu dengan semangatnya, dengan semangat kebersamaan, teriak wow, tapi kadang-kadang ditunjuk tujuannya apa enggak paham. Kan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa itu wajar-wajar saja di Republik ini, selama tidak anarkis, tidak melanggar hukum, boleh-boleh saja. Dan itu bahkan kebaikan terhadap pemerintah. Oke, baik. Dan saya anggap itu bakal calon pemimpin di negara kita. Justru ya. Justru, kalau pemimpin justru karena tidak usah masuk di ranah ini kalau tidak berani berbicara, kan seperti itu. Ya. Betul. Kalau hanya datang duduk diam, tidak usah. Mending jadi Sama, pengusaha iya. saja, kan seperti itu. Harus banyak bicara memang ya, Pak ya. Dengan catatan banyak bicara, tapi harus Jangan argumennya omong kosong ya. ada dasar lah. Jangan malu belajar, kan seperti itu. Oke, Pak, selama 2 periode menjabat sebagai anggota Dewan, Pak, apa suka duka yang dirasakan Pak Rusli dan sampai saat ini mungkin dukanya itu masih dirasakan, Pak? Ya, jadi begini, kalau suka duka itu banyak. Salah satu contoh, masyarakat umum mengatakan anggota Dewan banyak uangnya, kan seperti itu. Yang saya rasakan, banyak uangnya jadi petani loh. Jadi anggota Dewan, kenapa? Itu mengalir. Kita ini tidak mungkin duduk kalau tidak banyak pendukung. Kan begitu. Nah, pendukung itu berbagai macam kebutuhan. Ada mungkin kebutuhannya memang butuh, artinya layak untuk dibantu dari sisi pribadi maupun program. Memang ada yang dijadikan lahan untuk hidup. Kan seperti itu. Memang ada seperti itu. Nah, kita imbangi saja, karena kalau kita turuti, ya memang kita habis juga. Artinya ini ibarat penghasilan kami hanya mengalir saja, hanya lewat saja. Nanti ini bantuan ini habis, kan seperti itu. Kalau mau lebih tenang, mau hidup tenang, jangan jadi politikus. Jadi petani saja? Jadi petani saja, lebih enak tidurnya. Tapi pasti juga ada suka duka juga itu di situ, Pak. Apa itu? Sebagai petani. Ada suka duka pasti. Tapi Apalagi kalau pas gagal panen gitu. kalau ya, Pak, kita nikmati, lebih nyaman, lebih sehat. Oke. Kan seperti itu. Tidak banyak pikiran tapi Ya, Pak ya. jadi selama pekerjaan itu kita geluti dengan serius, insya Allah pasti akan jadi berkah dan nyaman. Baik, itu Ya. tadi untuk suka, duka Kalau dukanya banyak, banyak ya. dukanya juga banyak. Jadi kita berbicara jangan enaknya saja, jangan betul. sukanya saja. Iya. Dukanya juga banyak. Mau jadi apa? Jadi anggota DPR dukanya apa? Itu tadi. Nah, kalau jadi petani dukanya apa? Ya kalau misalnya gagal misalnya. Tapi kan ada rumusnya bagaimana supaya tidak gagal. Kan seperti itu. Belajar. Intinya belajar. Oke, baik terakhir Kalau Pak. catatan saya, Siap. jangan gengsi jadi petani. Petani bisa hidup, petani bisa sejahtera ketika mau belajar dan mau giat bekerja. Betul, pasti semuanya harus diniatin Pak Ya. ya, harus diniatin ke yang positif lah ya. Ya. Baik, terakhir Pak, bagaimana keinginan ke depan ini Pak? Karena sudah 2 periode ini ya. Ya. Nah, ke depan ini masih mau lanjut atau seperti apa? Kalau berbicara masalah kader, sebagai kader yang baik harus taat dan patuh terhadap aturan partai. Kalau partai masih menginginkan saya untuk maju dan disambut gembira oleh para pendukung saya, para masyarakat yang mendukung saya, insya Allah saya tetap maju. Kalau misalnya partai mungkin ada lebih layak dan lebih bagus, misalnya saya ditarik, juga tidak masalah. Saya harus tunduk dan patuh terhadap partai. Jadi ngikutin partai ya? Ngikutin partai. Masih Kalau suruh partai maju, ya mengatakan maju, ayo maju, enggak apa-apa. Kalau misalnya, Pak Rusli, enggak usah maju dulu, enggak apa-apa. Nah, saya jadi petani. Iya. Ya, Karena seperti itu. lebih menjanjikan kata Pak Rusli tadi ya. Betul, jadi petani betul. ya. Saya tidak pungkiri itu, saya tidak pungkiri. Oke, siap, karena juga sudah 2 periode Pak, Ya. sudah merasakan bagaimana Iya, hidup di iya. Komisi Dewan ya. Baik, terima kasih Pak Rusli sudah meluangkan waktunya Ya, dan saya sama-sama. juga diajak ke kebunnya Pak Ya. Rusli yang luas sekali ini Pak ya. Banyak tanaman juga di sini. Baik, nanti kita akan bertemu kembali di waktu-waktu yang lain Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pemirsa PKTV dan
masyarakat Kota Bontang, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Demikian lagi kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Rusli tentang bagaimana sebelum beliau menjabat di kursi DPRD sampai hingga saat ini dan menggeluti sebagai petani. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat juga. Baik, saya Rahmatalita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.